Salam, selamat Paskah bagi kita semua. Sungguh sukacita besar bahwa kita masih diberi kesempatan merayakan Paskah dengan tenang. Tidak seperti kawan-kawan kita seiman di Ukraina yang sedang dilanda perang. Kita doakan agar di sana segera terjadi damai dan perang berhenti. Untuk memulai perenungan Paskah kita, yakni Paskah kebangkitan Yesus Kristus, hari Minggu tanggal 17 April 2022 ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman yang akan kita renungkan diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali ke kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus membangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya telah terjadi. Demikian firman yang sampai kepada kita, dan marilah kita renungkan dalam bingkai tema, Yesus telah bangkit. Berbahagia dan diberkatilah orang yang mendengar, memahami, menghayati, dan mengamalkan firman maupun kehendak Tuhan. Amin. Mari kita mulai perenungan kita. Yang pertama, 4 berita kebangkitan Yesus. Kita punya 4 Injil. Dalam 4 kitab Injil yang ada dalam kitab suci kita diberitakan tentang kebangkitan Yesus. Berita-berita itu tidak letterlet atau secara hurufiah sama, melainkan masing-masing punya beritanya. Baca Matius 28 ayat 1 sampai 10, Markus 18 ayat 1 sampai 8, Yohanes 20 ayat 1 sampai 10, Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Dan tidak ada usaha umat Kristen di sepanjang sejarah untuk membuat keempat berita itu menjadi satu berita saja. Berita-berita itu dibiarkan benar-benar sinopsis, yakni melihat satu peristiwa dari mata kepala dan mata iman penulis masing-masing. Justru 4 Injil itu menjadi 4 saksi tentang kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kebenarannya tidak diragukan. Berita itu benar-benar sahih. Tetapi menjadi kebenaran yang sangat kuat, yang sangat berguna bagi iman dan kehidupan orang percaya. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus telah bangkit
Setiap orang beriman diberi tugas untuk memberitakannya. Paulus berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan juga jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Agar iman tidak sia-sia dan agar pemberitaan tidak sia-sia, Yesus itu benar-benar bangkit atau dibangkitkan. Jadi adanya sedikit-sedikit perbedaan berita tentang kebangkitan Yesus Kristus dalam 4 Injil itu, semuanya itu pertanda bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Dan pemberitaan tentang peristiwa itu ditulis sejauh pemberita dapat menangkap peristiwa itu sendiri. Kita ingat tentang beberapa saksi yang melihat seekor gajah berjalan. Masing-masing punya berita tentang gajah itu. Yang lihat dari depan gajah ada beda beritanya dengan berita yang melihatnya dari belakang atau dari samping kanan atau dari samping kiri gajah itu. Semua berita itu memberi bukti bahwa benar-benar ada seekor gajah berjalan, dan satu pun berita itu tidak diragukan kebenarannya. Demikian berita Injil itu, walaupun ada kata-kata yang berbeda, inti pemberitaannya adalah Yesus telah bangkit, hidup kembali. Yang kedua, Lukas memberitakan bahwa pada pagi-pagi benar hari pertama minggu itu, mereka, Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, pergi ke kuburan Yesus. Menurut Matius, Maria Magdalena dan Maria yang lain menjelang fajar menyingsing pergi menengok kubur itu. Menurut Markus, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome pergi ke kubur. Mereka pergi ke kubur pagi-pagi benar setelah matahari terbit pada hari pertama minggu itu. Menurut Yohanes, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Jadi ada beda nama perempuan yang pergi ke kubur itu, yakni Yohana dan Salome. Tetapi bisa saja dua nama itu menunjukkan satu orang. Hanya Yohanes yang memberitahu bahwa hanya Maria Magdalena yang pergi ke kubur, yang lain kemudian menyusul. Kapan mereka pergi? Pagi-pagi benar menurut Lukas, menjelang fajar menyingsing menurut Matius, pagi-pagi benar setelah matahari terbit menurut Markus, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap menurut Yohanes. Kesimpulannya apa? Pagi-pagi benar sewaktu hari Ahad, hari pertama, sekarang disebut hari Minggu mulai. Sebab sebelum hari ke-7 atau Sabat lewat, yakni pukul 6 sore hari Jumat sampai pukul 6 pagi Sabtu atau Minggu, orang masih di rumah. Jam 6 pagi di Yerusalem masih dapat dikatakan pagi-pagi benar, atau menjelang fajar menyingsing, atau pagi-pagi benar ketika masih gelap, atau pagi-pagi benar setelah matahari terbit. Yang jelas keadaan waktu itu masih memungkinkan orang bisa melihat malaikat. Biasanya malaikat harus pergi kalau sudah matahari terang benderang. Ingat pengalaman Yakub di tempat yang kemudian diberi nama Peniel di seberang sungai Yahuk. Suatu Yakub bergumul dengan malaikat, dan malaikat itu minta dilepaskan karena matahari akan segera menyingsing. Kejadian 32 sampai 32. Peran malaikat diberitakan agak berbeda. Menurut Matius, disertai gempa bumi, malaikat datang dari surga dan mengguling batu kuburan sehingga terbuka. Wajah malaikat itu bagaikan kilat berpakaian putih seperti salju. Malaikat itu mengingatkan mereka yang datang ke kubur itu bahwa Yesus telah bangkit, seperti dikatakannya dahulu. Menurut Markus, batu sudah terguling tanpa memberitahu siapa yang mengguling. Di dalam kuburan duduk seorang muda yang pakai jubah putih. Orang muda itu memberitahu kepada perempuan yang datang ke kuburan itu bahwa Yesus telah bangkit, serta seperti telah dikatakan Yesus. Menurut Lukas, batu sudah terguling, ada 2 orang malaikat berpakaian berkilau-kilauan
berdiri dekat mereka. Mereka memberitahu kepada perempuan-perempuan itu bahwa Yesus telah bangkit dan mengajak mereka mengingat apa yang dikatakan Yesus Kristus tentang kebangkitannya. Mereka jadi teringat lalu memberitahu kepada murid-murid yang lain kebangkitan Yesus. Menurut Yohanes tidak ada malaikat, tapi batu atau penutup kuburan telah diambil dan disangka bahwa Tuhan juga telah diambil orang dari kuburnya. Tidak ada kata bangkit. Selanjutnya Petrus dan murid yang lain menemukan kuburan itu telah kosong. Tinggal kain kafan dan kain peluh pelilit kepala Yesus yang tersisa di kuburan itu. Karena apa? Kain kafan dan pelilit kepala seperti itu adalah pakaian orang mati, bukan pakaian orang hidup. Makanya ditinggalkan dalam kuburan. Mereka tidak mengerti peristiwa itu karena mereka tidak mengerti isi kitab suci. Artinya tidak mengerti apa yang diucapkan Yesus sebelumnya, yang mengatakan ia harus bangkit dari antara orang mati. Berita tentang kuburan kosong dari 4 kitab Injil itu masih merupakan pendahuluan terhadap peristiwa-peristiwa yang membuktikan Yesus Kristus telah bangkit, yakni melalui penampakan Yesus yang bangkit itu kepada murid-muridnya. Kuburan kosong itu hanya sebagai bukti bahwa Yesus Kristus tidak berada di kuburan orang mati, dan murid-muridnya tidak tahu kemana Yesus pergi. Kuburan kosong yang diziarahi orang Kristen di Yerusalem hingga sekarang itu hanya membuktikan bahwa kuburan atau dunia orang mati tidak berhasil membelenggu Yesus yang sempat dimasukkan ke sana. Kain kafan dan ikat kepala yang dikenakan kepada Yesus sewaktu dikuburkan tinggal di kuburan itu. Malaikat yang mengingatkan bahwa Yesus akan menjumpai mereka agar murid itu percaya bahwa Yesus telah bangkit. Yesus mengenakan pakaian yang baru, yakni pakaian kemuliaan. Paulus juga percaya bahwa Yesus telah bangkit dan hidup kembali karena Yesus berbicara kepadanya sewaktu dia dalam perjalanan ke Damaskus atau Damsyik, walaupun Paulus sendiri tidak melihat wujud Yesus, hanya mendengar suaranya. Bukti Yesus telah bangkit adalah apa yang dikatakan Yesus tentang kebangkitannya dan tentang datangnya Yesus yang bangkit itu menjumpai para muridnya dan bersama mereka, makan dan minum dengan mereka, dan mengajar mereka tentang apa yang akan mereka beritakan. Dari sejak peristiwa kebangkitan Yesus sampai sekarang, sungguh banyak pihak-pihak mengadakan usaha-usaha menyangkal kebangkitan Yesus dan mengatakan bahwa itu berita bohong atau berita rekayasa dari para murid Yesus Kristus. Kaum Saduki dan ahli-ahli Taurat serta imam besar yang tidak percaya tentang kebangkitan di zaman Yesus sudah berusaha mencegah agar jangan sampai ada berita kebangkitan Yesus Kristus. Mereka menggaji tentara menjaga kubur Yesus. Mereka sogok para serdadu untuk menyangkal kebangkitan Yesus. Ada yang menulis Injil fiktif seperti Injil Barnabas yang menyangkal Yesus disalibkan dan dibangkitkan. Ada yang merekayasa berita tentang Yesus tidak disalib, tetapi orang lain yang disamarkan seperti Yesus katanya yang disalib. Jadi kebangkitannya tidak ada. Mereka katakan bahwa Yesus itu diangkat Allah ke surga dan berada di surga sekarang ini sampai kedatangannya nanti menghakimi seluruh umat manusia. Semakin disangkal tentang kebangkitan Yesus, semakin nyata bagi manusia bahwa Yesus bangkit dan hidup dan dapat menjumpai langsung orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitannya itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita rajin mendoakan agar semakin sering Yesus menjumpai para penyangkalnya, sehingga mereka bertobat dan mau mengikut Yesus menjadi saksi Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara, jangan berlomba mencari Yesus yang mati, tetapi mencari Yesus yang hidup. Para penyangkal kebangkitan Yesus Kristus, walaupun mereka sebut Yesus itu adalah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, penjamin keselamatan, terhitung sebagai kelompok manusia yang ingin menceritakan tentang Yesus yang tidak berguna.
dan menurut mereka harus dibuat sebagai nabi yang tidak berguna. Bagi mereka misi Yesus tidak berisi misi keselamatan umat manusia. Bagi saya mereka terhitung sebagai pencari Yesus yang mati. Para perempuan yang pergi ke kubur Yesus waktu itu membawa rempah-rempah dan minyak pengharum atau balsem, karena mereka ingin mengawetkan mayat Yesus dan melestarikannya sebagai tubuh yang mati. Mereka melakukan itu untuk menuruti atau mematuhi tradisi mereka terhadap orang mati. Banyak seperti mereka selama ribuan tahun yang sudah berlalu. Mereka merempah-rempah Yesus dengan berbagai teori demi melestarikan Yesus sebagai yang tidak layak disembah, sebagai Yesus yang mati. Untunglah perempuan-perempuan itu didahului agar mereka tidak jadi merempah-rempahi Yesus Kristus. Batu kuburan mereka jumpai telah terguling dan mereka tidak menemukan mayat Yesus dalam kuburan. Peristiwa alam atau perbuatan malaikat melempangkan jalan masuk ke dalam kuburan Yesus, tetapi yang hendak dirempah-rempahi tidak berada di dalam kuburan itu. Jadi kemana rempah-rempah itu? Ya dibawa pulanglah. Mereka termangu-mangu karena yang akan mereka temukan tidak berada di tempat. Mereka kecewa karena mereka datang ke kuburan itu untuk mengejar Yesus yang telah mati. Seandainya mereka mengejar Yesus yang hidup, mereka akan berkata demikian. Kuingat Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Mari kita buktikan dulu kebenaran kata-katanya itu. Kira-kira demikian. Kalau demikian tekad mereka, maka mereka akan berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Tetapi karena mereka mengejar Yesus yang mati, maka mereka tidak menemukan mayat Yesus di dalam kuburan itu. Dalam hidup mengasihi Yesus Kristus, janganlah kita kejar Yesus yang mati atau yang kita matikan, yakni yang kita buat tidak ada kesempatan bagi Yesus untuk menunjukkan dirinya sebagai yang hidup. 3 perempuan ini beruntung karena ada 2 malaikat mendekat pada mereka dan berbicara kepada mereka, menghardik dan mengingatkan mereka kepada firman Yesus Kristus. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Lukas 24 ayat 6-7. Dan kata-kata ini katakan Yesus dalam pemberitaannya tentang penderitaannya sampai 3 kali kan. Baca Matius 16 ayat 21 dan ayat-ayat sejajarnya. Ucapan malaikat ini juga mengingatkan kita bahwa bukti kebangkitan Yesus adalah firman-Nya, bukan kuburannya yang kosong. Mau berjumpa dengan Yesus harus kita ingat firman-Nya. Di zaman sekarang pun rumah ibadah, gedung gereja harus dipahami sebagai tempat berjumpa dengan Yesus yang hidup, bukan dengan Yesus yang mati. Banyak sekarang datang ke gereja hanya ingin merempah-rempahi Yesus yang mati, bukan mau memuji-muji Yesus yang hidup. Yesus itu dirempah-rempahi dengan adat istiadat kita yang membungkam Yesus sampai dia tidak bicara atau diperlakukan ibarat suatu mayat. Sering gaya kita beribadah ibarat merempah-rempahi Yesus yang mati. Khotbah-khotbah juga tidak memberi kesempatan agar Yesus yang hidup itu yang bicara. Malaikat itu mengatakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dengan kata lain, malaikat itu mengajak kita mencari Yesus di tempat yang hidup, karena dia hidup dan mengalahkan kematian. Kalau Amos mengatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup, Amos 5:6a, sekarang dapat kita katakan carilah Tuhan Yesus Kristus yang hidup, maka kamu akan mendapat hidup baru di bumi dan hidup kekal di sorga. Yesus bangkit berarti Yesus hidup. Kita, huri atau gereja Yesus Kristus, selaku tubuh Kristus harus hidup. Di tengah-tengah kita harus dapat ditemukan Yesus yang hidup.
Mari kita usahakan itu. Berarti kita harus semangat menjadi pengikut Yesus. Keempat, menjadi saksi Kristus yang bangkit. Dengan modal mengingat perkataan Yesus, 3 perempuan ini pergi menjumpai para murid Yesus di Yerusalem dan memberitahu apa yang mereka alami. 3 perempuan sudah merupakan saksi yang kuat bahwa apa yang mereka beritahu itu adalah benar. Tetapi para murid itu menganggap berita yang mereka sampaikan sebagai omong kosong, sebagai leros. Begitulah budaya Timur Tengah, bahkan budaya Yahudi, bahwa kesaksian perempuan selalu mereka ragukan kebenarannya. Sedikitnya harus ada 3 perempuan sebagai saksi, baru kesaksian mereka dapat diterima atau sedikit didengar. Tetapi karena otak dan pikiran para murid juga lupa akan perkataan Yesus, mereka menganggap berita perempuan itu omong kosong. Demikian juga manusia zaman sekarang yang tidak mau dan menutup telinga terhadap firman Tuhan Yesus Kristus, mengatakan bahwa pemberitaan orang Kristen tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus sebagai omong kosong. Dalam perjalanan waktu, maka para murid Yesus mengakui kebenaran berita yang disampaikan oleh para perempuan itu. Berita para perempuan bahwa kuburan Tuhan Yesus Kristus benar-benar kosong sangat benar. Dan setelah Petrus bergegas memeriksa kuburan Yesus dan dijumpai benar-benar kosong, barulah para murid itu percaya bahwa apa yang diberitakan perempuan-perempuan itu sangat benar. Kemudian Yesus, sebagai Yesus yang hidup, menjumpai para muridnya. Lalu para muridnya itu percaya bahwa Yesus Kristus benar-benar sudah bangkit. Kebenaran bahwa kubur Yesus kosong dan kebangkitan Yesus mengangkat harkat perempuan, sehingga perempuan dihitung sebagai orang atau saksi yang dapat dipercaya, dan kesaksian perempuan itu benar. Dari itulah berangkat dasar ajaran gereja bahwa perempuan layak dipercaya sebagai pemberita Injil. Sudah ada dari pendeta, preses, bisop, bukan lagi hanya sintua, diakones, bibel pro, atau hanya warga gereja saja. Mereka tidak lagi hanya pendengar, tetapi sudah pemberita. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, pengalaman perempuan dan para murid Yesus di kuburan Yesus di hari Ahad, hari pertama setelah Sabat itu sama dengan hari Minggu, masih menyisakan pertanyaan, apa kiranya yang telah terjadi? Jawaban untuk pertanyaan ini memunculkan sangat banyak reka-rekaan dan penyangkalan tentang kebangkitan Yesus. Untuk menjawab pertanyaan inilah, maka Apostel Yohanes selaku murid terdekat Yesus Kristus dan selaku saksi mata yang menulis kitab Injilnya belakangan dibanding dengan Injil-Injil lainnya, memberitakan lebih banyak tentang Yesus yang bangkit. Matius, Markus, Lukas memberitahu hanya singkat dan sedikit saja. Setelah kebangkitannya, Yesus berjumpa dengan mereka. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Matius 28 dan 9. Markus memberitahu bahwa Yesus mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Markus 16 ayat 9. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Markus 16 ayat 12 sejajar dengan Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Markus 16 ayat 14. Menurut Lukas, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13 sampai 35 sejajar Markus 16 ayat 12. Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Menurut Yohanes, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yohanes 20 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya tanpa Thomas. Yohanes 20 11 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada para muridnya yang bersama Thomas. Yohanes 20 ayat 24 sampai 30. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Penampakan diri Yesus ketiga kalinya menurut Yohanes. Perjumpaan Yesus yang bangkit diakhiri dengan perjumpaannya dengan para muridnya
sewaktu dia hendak naik ke surga. Matius 28 ayat 16 sampai 20 dan sejajarnya. Berita tentang penampakan diri Yesus ini yang menjadi jawaban atas pertanyaan tentang apa yang terjadi sewaktu kuburan Yesus ditemukan kosong. Penampakan diri dan perjumpaan Yesus dengan para muridnya berisi banyak sekali pesan dan kabar baik kepada para muridnya. Peristiwa-peristiwa itu menjadi kekuatan yang luar biasa bagi para murid Yesus untuk memberitakan Injil. Tanpa peristiwa kebangkitan Yesus itu dapat dipastikan bahwa pemberitaan Injil Yesus Kristus akan tidak ada. Tetapi dengan peristiwa-peristiwa yang dialami langsung oleh para muridnya itu, mereka semua menjadi tersulut, menjadi punya semangat yang menyala luar biasa untuk memberitakan Yesus dan rela menderita serta menyerahkan nyawanya demi Yesus Kristus. Di zaman sekarang masih dibutuhkan orang-orang seperti murid-murid Yesus tersebut. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, arti kebangkitan Yesus Kristus bagi kita sekarang. Pasca Yahudi merayakan lepasnya para anak sulung bangsa Israel dari kematian yang disebar malaikat maut di malam Jumat menuju Sabat itu. Anak sulung bangsa Mesir mati, tetapi di hari Sabat itu anak sulung Israel semua sehat-sehat dan tidak disentuh kematian. Makanya dilangkahi kematian itu mereka sehingga hidup. Kematian kurban Paskah menjadi kematian pengganti bagi anak sulung bangsa Israel. Itulah sukacita di hari Sabat keselamatan bangsa Israel. Paskah Kristen justru merayakan kematian Yesus Kristus sebagai kurban pengganti bagi seluruh umat manusia, sehingga kepada seluruh umat manusia diberi kesempatan untuk hidup. Mereka tidak disentuh oleh kematian yang menuju maut itu. Dan perayaan kebangkitan Yesus Kristus di hari pertama Ahad hari Minggu sebagai penganugerahan kehidupan dan kebangkitan bagi seluruh umat manusia. Jadi kematian dan kebangkitan itu sama-sama dirayakan. Kesempatan hidup manusia pasca penebusan yang dikerjakan Yesus Kristus tidak lagi kehidupan yang berakhir dengan kematian ke alam maut, tetapi jalan menuju kehidupan bersama Yesus Kristus. Roh orang yang meninggal dalam Kristus tidak sempat gentayangan di dunia, tetapi saat itu juga bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Itu merupakan kebangkitan yang tidak kelihatan dengan kasat mata. B. Bapak Ibu Saudara, untuk memahami dan mempercayai kebangkitan Yesus, orang harus selalu kembali kepada firman yang disampaikan Yesus Kristus sendiri. Hanya dengan mempercayai firman Yesus Kristus, kita tidak bisa digoyahkan oleh segala gugatan tentang kebenaran kebangkitan Yesus Kristus. Yesus telah bangkit. Bagi kita tersedia kehidupan dalam kerajaan surga yang didirikan Yesus Kristus di bumi dan di surga. Tuhan telah mengutus malaikat sebagai pemberita Injil kebangkitan Yesus Kristus kepada kita. Itu tidak beda dengan pengutusan malaikat Jibril kepada Maria tentang Maria mengandung dari Roh Kudus dan kepada para gembala tentang kelahiran juru selamat di kandang domba Migdal Eden Bethlehem. Kabar kebangkitan Yesus itu disampaikan kepada perempuan-perempuan yang sebenarnya dianggap orang angka sepele, seperti para gembala yang disepelekan orang. Tetapi mereka orang-orang yang sepele inilah yang menjadi awal dari kehidupan baru yang dibawa Yesus Kristus, memberita kehidupan baru itu. Jadi kebangkitan Yesus itu menjadi pusat pemberitaan Injil Kristus dan harus dikabarkan ke seluruh umat manusia. Umat Kristen zaman sekarang, di zaman milenial ini, harus mengatur strategi dan pelaksanaan pemberitaan Injil. Keselamatan tersebut, pemberitaan Injil keselamatan itu secara online dan onsite harus semakin diintensifkan di zaman digital ini. Artinya, kelompok-kelompok kecil yang kompak seperti 3 perempuan itu, Maria Magdalena, Yohanes, Salome, Maria Ibu Yakobus, sangat diperlukan dalam pekerjaan pemberitaan tentang kebangkitan Yesus Kristus atau pemberitaan Injil keselamatan Yesus yang bangkit itu. Kaum laki-laki sangat perlu membentuk kelompok pemberita sedemikian.
Masa pandemi COVID-19 telah membuktikan sangat pentingnya ada kelompok pemberita Injil keselamatan seperti itu. Mari bentuk dan intensifkan kembali kelompok saksi Kristus. Targetkan 1 orang meraih 2 orang menjadi sahabat Kristus. Dan makna yang ketiga atau C, mengasihi Yesus Kristus di zaman sekarang bukan dengan merempah-rempahi mayat Yesus atau mengharumkan Yesus yang mati, melainkan dengan mengharumkan Yesus Kristus yang hidup. Yesus yang hidup itu harus benar-benar dibuat sebagai kepala gereja. Pengajaran dan pengamalan ajaran Yesus Kristus harus semakin diintensifkan dan dibuat semakin berdampak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahwa Yesus Kristus hidup tidak boleh menjadi berita omong kosong atau leros bagi umat manusia. Agar Yesus Kristus tidak menjadi omong kosong, gereja harus berdampak bagi kehidupan masyarakat dengan melanjutkan tugas-tugas diakonia yang telah dilakukan Yesus sewaktu hidup pelayanannya di dunia. Misalnya, aktif dalam usaha menghilangkan segala macam penyakit masyarakat, mengusir setan-setan, menggunakan segala bahasa untuk pemberitaan Injil, menggunakan sebuah budaya untuk pemberitaan Injil Kristus, dan lain-lain dan lain-lain. Selamat Paskah. Yesus telah mati untuk menebus kita. Yesus telah bangkit untuk memberi kehidupan baru dan kehidupan surgawi bagi kita. Mari rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit, marilah kita rayakan Yesus yang bangkit bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merayakan kebangkitan-Mu karena kami yakin dalam kebangkitan-Mu itu kami mendapat warisan hidup yang baru dan juga hidup kekal di surga kelak. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus untuk semua karya yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Berkatilah semua gereja-Mu dalam tugas pemberitaan Injil. Baik anak-anak, remaja, pemuda, bapak-bapak, kaum ibu, semuanya menjadi pemberita Injil yang sangat rajin menyaksikan Kristus yang hidup itu melalui kehidupan yang hidup dan juga dengan kebenaran-kebenaran yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Ampuni dosa kami Bapa, terima kasih atas pengampunan yang telah Kau berikan. Lindungilah bangsa kami, sehingga kami dapat bekerja dengan sangat baik untuk kerajaan-Mu juga. Dan bangsa kami mendapat kesempatan membangun dirinya sangat baik, walaupun mereka terdiri dari manusia yang menganut berbagai agama, tetapi mereka dapat hidup rukun dan damai sejahtera dan saling mengasihi. Sempurnakan doa kami ini Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kabulkanlah itu. Amin.